Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hasadu. Bab sekarang akan menerangkan tentang dengki ataupun hasad. Apa itu hasad? Hiyah tamanni zawalin ni'mati anil ghairi. Yang dimaksud ataupun ta'rif dari hasad ataupun dengki ialah mengharapkan nikmat orang punah ataupun mengharapkan nikmat orang lain menghilang ataupun hancur ataupun musnah. Ini definisi dari hasad. Contohnya, orang lain memiliki pangkat ataupun orang lain memiliki kekayaan, akan tetapi kita mengharap kekayaan tersebut ataupun pangkat tersebut hilang dari orang yang memilikinya, maka itu termasuk hasud ataupun yang dinamakan hasud. Wa amma tamanni mithlu malil ghairi fa yusamma ghibtatan. Adapun ketika seseorang mengharapkan bisa sama dengan orang lain, maka itu tidak termasuk hasud, akan tetapi termasuk ghibtoh. Apa itu ghibtoh? Yaitu mengharapkan sama dengan seseorang, akan tetapi ghibtoh ini dalam konteks kebaikan. Contohnya, seseorang rajin ataupun gemar beribadah, dia gemar bersedekah, dia rajin berzikir, dia rajin berpuasa dan lain sebagainya. Intinya, ketika orang memiliki kebaikan ataupun bisa melakukan kebaikan, dan ketika kita iri, ingin seperti orang tersebut, ingin melakukan ibadah seperti orang tersebut, maka itu yang dinamakan ghibtoh ataupun termasuk dari ghibtoh. Oleh karena itu, walaisat bimadmumatin bal hiya matlubatun. Oleh karena itu, ghibtoh di sini tidak termasuk hal-hal yang tercela ataupun hal-hal yang dicela. Bahkan, ghibtoh ini merupakan hal-hal yang dituntut dalam agama. Mengapa demikian? Li'annaha sababun liktisabil khisalil hamidah. Karena ghibtoh ini merupakan sebuah pemicu ataupun sebab untuk seseorang mendapatkan hal-hal yang terpuji. Oleh karena itu, ghibtoh di sini merupakan sifat ataupun karakter yang dituntut. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yawbituh wal munafiqu yahsudu. Nah, karena itu di sini Nabi bersabda, orang mukmin adalah orang-orang yang berharap sama dengan orang lain dalam segi kebaikan, dan orang munafik adalah orang-orang yang dengki terhadap orang lain. Wa asbabul hasadih salasatun. Dan sebab-sebab hasad ataupun dengki ini ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama yaitu bughdul mahsud li fadilatin dhaharat minhu aw ni'matin saqahallahu ilaihi. Yang pertama sebab dari hasud ataupun dengki yaitu benci terhadap orang yang dihasud. Mengapa? Dikarenakan orang yang dihasud merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan secara zahir ataupun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan yang kedua yaitu tafawwuqul mahsudi fil fadli. Unggul ataupun orang yang dihasud merupakan orang-orang unggul dalam keutamaan. Contohnya pangkatnya lebih besar ataupun kekayaannya lebih kaya dan lain sebagainya. Bihaitsu ya'jizul hasid anil fusul ilaihi. Dalam artian orang yang menghasud adalah orang-orang yang tidak bisa mencapai keutamaan-keutamaan ataupun kekayaan-kekayaan yang diperoleh oleh orang yang dihasud. Wasalis, penyebab hasud yang ketiga yaitu suhul hasidu. Orang yang hasud adalah orang yang pelit. Pelit dalam apa? Bil fadailih, pelit dalam keutamaan. Contohnya, mereka mempunyai kekayaan yang merupakan keutamaan dalam dunia. Contohnya, mereka mempunyai kekayaan yang banyak, akan tetapi mereka pelit untuk bersedekah, memberi uang terhadap orang lain, memberikan sumbangan terhadap masjid dan lain sebagainya. Ataupun orang tersebut mempunyai pangkat ataupun menjadi pemimpin, akan tetapi mereka tidak melaksanakan
tugasnya dengan benar, maka itu termasuk orang-orang yang pelit. Fayahsudu kullaman lahu khairun. Oleh karena itu, orang-orang yang hasud, yang pelit, akan senantiasa benci terhadap orang yang dihasud ketika orang yang dihasud melakukan kebaikan terhadap orang lain. Ini merupakan salah satu pemicu ataupun sebab gampangnya untuk hasud. Walladzi yudhibul hasada minal qulub. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan ataupun sesuatu yang dapat menghilangkan dengki dalam hati ini ada banyak. Yang pertama yaitu at-tamassuku biddin, berpegang teguh terhadap agama. Dalam artian setiap hidupnya, setiap langkahnya dan setiap waktunya mereka landasi dengan agama, mereka pondasi dengan agama, mereka lapisi hidupnya dengan agama. Ini merupakan salah satu penghilang hasud dalam hati, yaitu tamassuku biddin, berpegang teguh terhadap agama. Wa mulahadatu ma fil hasadi minad darar. Dan yang kedua, hal-hal yang dapat menghilangkan hasud dalam hati yaitu melihat ataupun memprediksi bahaya ataupun mafsadat ataupun darar dari hasud. Dalam artian salah satu sebab ataupun salah satu cara untuk menghilangkan hasad dalam hati yaitu memikirkan ataupun mengangan-angan ataupun melihat mafsadat ataupun doror ataupun kerusakan ataupun dampak negatif yang akan terjadi ketika kita hasud terhadap orang lain. Ini merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hasud dalam hati. Dan yang ketiga yaitu waridho bil qada'i wal qadar, pasrah akan nikmat Allah ataupun pasrah akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma warada fi dhammil hasadi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hasud ini merupakan hal-hal yang sangat tercela, dan ketercelaan hasud ini sudah dibuktikan dalam salah satu sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Yaitu al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Hasud ataupun orang-orang yang dengki ataupun sifat dengki merupakan sifat yang bisa memakan kebaikan ataupun melahap kebaikan, seperti halnya api yang melahap kayu bakar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sifat dengki merupakan sebuah sifat yang bisa memakan ataupun melahap kebaikan orang, seperti halnya api yang melahap kayu bakar. Nah, ini merupakan hadis Nabi tentang hasud ataupun tentang efek samping ataupun efek negatif dari hasud. Oleh karena itu, selagi bisa jauhilah hasad ataupun dengki terhadap orang lain, karena ini sangat berpengaruh terhadap amal kita. Hadza minni wal afu minkum. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.